Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Masih terus semangat pemirsa membersamai anak-anak kita dalam pembelajaran jarak jauh alias sekolah daring. Kita tadi sudah membahas lebih jauh bersama ibu-ibu luar biasa kita dalam episode kali ini ya. Kita belajar bagaimana trik-triknya supaya tidak darah tinggi saat membersamai anak-anak kita sekolah daring. Seperti biasa pemirsa, kita masih membuka kesempatan untuk kita bertukar pikiran pemirsa ya melalui Instagram kami @officialbadartv atau lewat WhatsApp di nomor yang tertera di bawah ini. Saya mau menyapa dulu sahabat semangat yang sudah memberikan respon melalui Instagram kami. Ada Assalamualaikum Amel Ratmon. Aduh, apa kabar Amel? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Kemudian ada Devita Kurniawan. Terima kasih. Kemudian ada Ulul Hunkul. Aduh. Kemudian ada Kiki Ovita Violina. Halo, terima kasih ya. Kemudian ada ATSDI. Terima kasih sudah mengikuti. Dan juga ada Mia Adina. Halo. Kemudian ada Iin 909. Kemudian ada Di Rumah Bata, Kedai Dimsum Rumah Bata. Kemudian ada Ariana Dwi Karyadi. Kemudian ada Muhammad Iqbal. Ada Similna, kemudian Konaah, kemudian juga ada Mbak Lindawati Ahmad dan juga Siti Hajar, kemudian ada Dinda, ada Tita Apriani, ada Desti Nuraini dan juga Siti Lailatul Mubarak. Wah, banyak sekali ini. Terima kasih ya yang sudah memberikan respon. Mudah-mudahan pekerjaannya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama bagi ibu-ibu yang sedang membersamai anak-anaknya dalam sekolah daring ini ya. Nah, pemirsa, ibu-ibu nih ya, terutama ya, ada tips dan triknya nih. Saya punya tips dan trik bagaimana membersamai anak dalam sekolah daring ini supaya tidak darah tinggi. Salah satunya adalah lewat makanan. Makanan yang ibu konsumsi ini dapat mempengaruhi kondisi fisik dan juga psikis ibu nih. Kita simak yuk. Sahabat semangat, sedang stres menghadapi pandemi dengan segala efeknya di keseharian Anda? Daripada mengonsumsi obat-obatan atau mengeluarkan banyak uang untuk terapi, lebih baik pilih makanan anti stres. Ya, mengonsumsi makanan yang sehat, bergizi, juga bervitamin dapat membantu kesehatan tidak hanya fisik, namun juga psikis sahabat semangat. Kesehatan mental kerap berhubungan dengan perasaan, pikiran yang tidak stabil akibat stres. Dr. Zaidul Akbar, sang ahli juru sehat ala Rasulullah, sering menyebutkan dalam kajiannya bahwa penyebab stres pada manusia adalah semakin jauhnya unsur makanan dari tanah. Artinya, semakin makanan terlalu banyak melewati proses pengolahan, semakin berkurang enzim alaminya sehingga berpengaruh pada kesehatan fisik serta mental manusia. Bahkan, terapi psikologis melalui kualitas makanan diangkat ke dalam kisah drama Korea berjudul Dinner Mat di pertengahan tahun 2020 kemarin. Kualitas makanan bisa ditentukan dari pemilihan bahan dan cara pengolahannya. Berikut makanan yang bisa menjadi referensi bunda-bunda agar tidak stres menghadapi rutinitas di masa sekolah daring. Yang pertama, brokoli. Sayur yang satu ini memiliki asam folat. Asam folat ini berfungsi meredakan stres, rasa panik, gelisah, bahkan depresi berat sekalipun. Direbus biasa atau diolah pasti enak. Tapi ingat, sahabat semangat harus mencucinya dulu dengan air garam agar ulat-ulat sayur yang biasa terselip di brokoli bisa terlepas. Akun YouTube Resep Dapur Mantul membagikan resep brokoli rebus saus tiram yang sehat dan nampak enak ini. Yang kedua, tahu. Tahu kukus dengan bumbu-bumbu pilihan bisa dicoba juga nih. Tahu mengandung banyak zat besi. Zat besi adalah salah satu zat yang berperan penting dalam memasok oksigen ke seluruh bagian tubuh. Ini secara tak langsung adalah kegunaan dari hemoglobin yang bertugas untuk mengangkut oksigen ke setiap bagian dari tubuh. Hemoglobin ada dalam darah yang terbentuk oleh zat besi yang ada dalam tubuh. Tahu merupakan sumber zat besi yang baik dan dengan demikian akan membantu dalam melaksanakan sirkulasi oksigen dalam tubuh. Nah gitu ya, jadi makanan itu mempengaruhi kondisi fisik dan juga psikis sang ibu. Bagaimana dengan anak-anak? Nah, saya juga punya nih referensi camilan yang pasti disukai sama anak-anak tapi bermanfaat juga bagi kesehatan dan semangat belajarnya. Makanan apa aja? Ayo kita lihat sama-sama.
Di masa pandemi dan sekolah daring seperti saat ini, asupan makanan untuk anak perlu diperhatikan. Makanan sehat penting untuk mendukung imunitas si kecil. Orang tua harus memperhatikan makanan hingga camilan sehat yang dikonsumsi anak di rumah agar kesehatan sang buah hati selalu terjaga. Hal ini sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran virus berbahaya tersebut. Ayah bunda juga harus cermat memilih makanan yang sehat dan enak biar si kecil bersemangat menyantapnya. Berikut kami rangkum beberapa pilihan camilan sehat untuk anak dan mudah dibuat di rumah. Yang pertama, Korean Garlic Bread. Garlic bread Korea memiliki tekstur yang empuk dan creamy. Proses membuatnya tak rumit. Kita hanya butuh butter, saus keju, roti ban, dan bawang putih. Rotinya seperti roti burger, tapi dipotong 6 sisi yang saling menyilang menyerupai siung bawang putih yang diberi keju dan dilumuri bumbu dan dipanggang. Krim keju yang meleleh dengan sensasi rasa bawang putih yang gurih memberikan sensasi yang berbeda dengan jenis roti lainnya. Enzim alami yang ada pada bawang putih akan meningkatkan sistem metabolisme tubuh dan meningkatkan sistem imun anak. Yang kedua, dimsum adalah makanan kecil dari negeri tirai bambu yang biasanya disajikan dalam kukusan bambu berukuran kecil. Dimsum terdiri dari isian yang bervariasi, salah satunya udang dan ayam. Udang kaya akan kandungan fosfor yang sangat dibutuhkan tubuh. Dimsum juga bermanfaat untuk kekebalan tubuh. Hal ini dikarenakan di dalam olahan dimsum mengandung banyak protein yang menyehatkan tubuh. Yang ketiga, bugis ungu. Bugis ungu adalah kue yang terbuat dari tepung ketan dan tepung ubi ungu yang diadoni dengan santan. Setelah itu diisi dengan centi atau ampas kelapa yang disiram dengan air gula merah. Lalu dibungkus dengan daun pisang dan dikukus. Teksturnya yang sedikit liat membuat ada sedikit perlawanan saat mengunyahnya. Dan semburat manis gurih dari isian kelapanya dijamin anak-anak pasti suka. Kandungan vitamin A dan beta karoten dalam ubi ungu tergolong tinggi. Vitamin A bermanfaat dalam menjaga mata tetap sehat, cocok untuk anak yang sering menatap layar gadget untuk sekolah daring. Ya, jadi nggak cuma menjaga semangat, tapi juga sehat ya, insya Allah. Tinggal malas atau enggaknya aja ya ibunya untuk masak. Harus semangat dong ibu-ibu ya, demi masa depan anak-anak kita dan keluarga juga ya. Nah pemirsa, kita ternyata sudah ada di penghujung acara nih. Kita mudah-mudahan akan berjumpa lagi ya dalam episode berikutnya. Terima kasih pemirsa sudah menyimak Semangat Siang Indonesia episode kali ini. Saya Dita Ruspendi pamit dulu ya pemirsa ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan kasih kendor sama protokol kesehatan ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.